Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TV online Belitung Televisi Berita. Pada kesempatan malam hari ini kita sebentar lagi akan berbincang-bincang santai dengan salah satu tokoh masyarakat Pulau Belitung yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat di Pulau Belitung. Beliau adalah Bapak Haji Mukhtar Motong atau yang biasa disapa Pak Haji. Pemirsa TV online Belitung Televisi Berita, alhamdulillah pada malam hari ini saya sudah bersama Bapak Haji Mukhtar Motong atau yang biasa kita sapa Bapak Haji Tar. Selamat malam Pak Haji. Apa kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah baik. Nah, jadi kita sekarang lagi menyapa pemirsa TV online Belitung Televisi Berita Pak Haji Tar. Ya, mungkin pemirsa mungkin ada sebagian mungkin ya, terutama mungkin yang muda-muda yang belum kenal dengan Pak Haji Tare. Nah, silakan Pak Haji. Apalagi pakai masker. Jadi ya mungkin berkenalan dulu lah dengan pemirsa TV online Belitung Televisi Berita. Silakan Pak Haji. Ya, sebenarnya memang kalau generasi muda milenial, Siap Pak Haji. ada yang kenal, ada yang sama-sama. Tapi kalau mereka yang terlibat dalam organisasi, anak-anak muda milenial, baik itu organisasi kemasyarakatan, kepemudaan maupun politik, tentunya paham betul. Ya. Tapi kalau memang anak muda milenial hanya sebatas produk akademik, Ya, aktivitas biasa gitu tanpa organisasi. biasa, itu mungkin tidak kenal. Siap. Jadi kalau lalunya ya memang aktif dari pemuda. Kepemudaan. Jadi panjang. Dan Dulu di KNPI ya Pak Haji ya? dia pernah menjadi Nah, ketua KNPI. sebelum Bapak Sani Saleh. Sebelum Bapak Sani Saleh sekarang Bupati kita ya? Ya. Ya. Oke Pak Haji, jadi menghadapi ya kita sudah paham lah situasi kita terutama di Pulau Belitung Ya. ya kan, di dunia Indonesia dan Belitung khususnya, bahwa kita ya menghadapi pandemi atau wabah virus corona ini Pak Haji gitu. Nah, sebagaimana yang kita udah tahu Pak Haji, kurang lebih dari pertama Bapak Presiden Jokowi mengumumkan tanggal 2 Maret 2020 hari Senin, itu pertama kali diumumkan hingga ada pasien positif corona, dan hari ini sudah 3 bulan Pak Haji. Ya kan, artinya banyak yang sudah terjadi gitu. Dan melihat setelah 3 bulan kemudian pemerintah mulai mewacanakan akan menerapkan bahwa ya kita harus kembali beraktivitas normal apapun itu, tapi dengan konsep atau tatanan yang baru atau yang biasa dikenal sekarang ya bahasa asingnya new normal. Nah begitu Pak Haji. Nah, kalau dari pandangan Pak Haji sendiri untuk di Kabupaten Belitung atau di Pulau Belitung itu seperti apa? Apakah kira-kira tatanan baru ini atau konsep new normal ini bisa kita terapkan sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala? Gimana Pak Haji? Jadi begini, sebenarnya sudah dirilis di Detikcom Iya. tanggal 31 Mei, berarti kemarin ya. bahwa ada 102 daerah yang bisa melaksanakan New normal ini New atau normal. tatanan baru. saya ambil aja kalau untuk Babel sebenarnya Belitung Timur, artinya Bangka Barat, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Bangka Indu, termasuk Belitung tidak masuk dalam daftar 102 Yang direkomendasikan pemerintah. yang direkomendasikan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan new normal. Tentunya pemerintah pusat punya alasan, tidak segampang itu. Ya. Itu pertama. Yang kedua, pemerintah pusat melalui juru bicaranya Gugus tugas. gugus tugas pusat dari BNPB kalau ada. Ya. Itu apa yang disampaikan perintah negara itu bisa juga tidak dilaksanakan.
Itu pun tergantung daripada situasi daerah. Itu sudah arahan dari Ketua Gugus Tugas Nasional. Nah, jadi di sana Belitung ini seperti apa misalnya? Kenapa harus secara nasional tidak masuk? Tentu juga pemerintah daerah di sini juga harus hati-hati. Karena ini bencana besar. Saya anggap bencana besar. Karena dunia ya. Sehingga ada bahasa sedikit mungkin bahasa orang pinter lah. Ada perlu adanya satu kajian. Ada kajian dari pemerintah daerah sini seperti manajemen krisis ya. Karena ini sudah menyangkut. Kalau pemerintah salah, di bawah pemerintah sendiri akan rusak dan rakyat yang paling menderita. Terutama apalagi kemarin kejadian kita kecolongan lagi ini Pak Haji. Gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini Pak Haji, ya 3 bulan kita berdiam diri di rumah, ya kan, aktivitas sekolah terhenti, pariwisata praktis berhenti total. Ya artinya begini Pak Haji, bahwa banyak mungkin masyarakat yang ya tabungannya sudah habis Pak Haji, tabungannya sudah habis, sementara penghasilan tidak masuk, ya kan. Per hari ini saya lihat informasi itu hutang pemerintah Indonesia itu sudah di angka 32%. Itu naiknya signifikan, 4,sekian% naiknya. Nah, saya membayangkan pemerintah aja sudah seperti kewalahan Pak Haji, ya kan? Negara. Nah, apalagi masyarakat kita yang tabungannya mungkin sudah selesai habis untuk menghidupi 3 bulan kemarin dan lebaran yang otomatis pengeluarannya meningkat, kemudian pemasukannya tidak ada Pak Haji. Nah, itu walaupun tadi kita tidak termasuk yang direkomendasikan untuk menjalankan new normal, tapi melihat kondisi seperti ini, itu seperti apa Pak Haji? Apakah ya mungkin ini terpaksa kita lakukan dengan catatan-catatan misalnya, atau seperti apa menurut Pak Haji? Jadi kan tadi saya sudah bilang, ini kan tergantung pemerintah daerah kita lagi. Tapi tentunya kan ada banyak, kan ada kajian. Ada kajiannya, intiannya kajiannya. Nanti pemerintah ini harus mengkaji. Sebenarnya gugus tugas daerah itu lakukan kajian. Tapi kajian di sini jangan merasa pintar. Harus melibatkan Pak. komponen lain yang di luar daripada gugus tugas pemerintah daerah, yang bisa diajak ngobrol, mencari solusinya seperti apa, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, para praktisi, banyak. Jadi persoalan bencana, makanya kenapa pemerintah memberi arahan seperti itu melalui gugus tugas nasional. Jadi kita kan banyak misalnya sektor pendidikan. Apakah memang pada tanggal Juni ini sudah bisa kita harus sudah melaksanakan. Itu kan perlu kajian. Yang kedua, apakah perlu sektor pariwisata dibuka? Apakah kita bisa memberi garansi kepada masyarakat bahwa persoalan pandemi COVID ini di Belitung, walaupun sekarang kita melihat ada beberapa yang masih positif, tapi kedepannya seperti apa sudah nggak ada lagi. Ini perlu dikaji. Karena kalau tanpa kajian ini, pemerintah hanya berdasarkan perasaannya saja, pikirannya saja. Misalnya Pak Bupati hanya bicara sendiri saja bahwa kita harus jalan. Ini juga bahaya. Karena nama pemerintah ini menjadi jelek. Dan kalau sampai juga pada akhirnya virus ini kembali muncul, menghantam masyarakat, maka ini akibatnya di bawah pemerintah jatuh dan masyarakat menjadi korban lebih banyak. Contoh negara-negara modern saja seperti Korea Selatan maupun Swedia itu mereka gagal. Kenapa gagal? Padahal mereka punya semuanya, dari ekonomi, SDM segala macam. Itu tadi mungkin ada hal-hal yang lengah. Nah, sama juga kita. Jadi bukan tidak bisa kita melaksanakan Pak Teguh melaksanakan new normal ini,
mengusulkan lagi kepada pemerintah pusat, tapi garansinya apa? Ya. Baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah pusat, karena Ya. pemerintah pusat sudah menotis, melis bahwa Belitung ini tidak masuk dalam 102 daerah yang bisa melaksanakan youth program. Ya, artinya pemirsa, Pak Haji, ya kita harus pahami bahwa yang disampaikan Pak Haji tadi Ya. itu menekankan kepada adanya aspek kajian. Betul. Aspek kajian yang ya dalam hal ini harus melibatkan semua stakeholder, ya kan? Dan kenapa? Karena ini berkaitan masyarakat banyak. Sangat banyak. Dan- ini bahaya. Dan ini ya harus pencegahan sifatnya, bukan kita mengobati ya seperti yang kejadian kemarin kita akhirnya ada lagi kejadian Ya. yang pasien positif tadi. Gitu. Karena memang saya anggap situ ya lalai, itu lalai sebenarnya. Ya karena memang pemirsa dan Pak Haji, jadi sampai hari ini dengan situasi yang ada, baik di dunia dan di Indonesia, baik di Belitung pada khususnya, ini kan kita tidak bisa memprediksi Pak Haji. Sampai kapan nggak bisa. wabah pandemi, apalagi vaksin atau obat sampai hari ini walaupun ada yang sembuh belum ditemukan. Jadi memang seperti buah si malakama, semakin lama kita di rumah, artinya resiko ketahanan masyarakat seperti apa itu juga harus jadi Memang dilematis. dilematis. Jadi ya mau tidak mau saya pikir kajian yang mendalam, kajian yang memang tadi melibatkan semua Ya. stakeholder, ya akhirnya ya kita harus terapkan tapi dengan catatan-catatan dan siapa yang bisa menggaransi yang Pak Haji sampaikan Itu tadi. yang paling penting. Karena kalau itu bisa, insya Allah ya masyarakat ini sebenarnya jujur masyarakat Indonesia, bukan Ya. hanya kita bicara masyarakat Belitung. Siap. Mereka ini patuh, Ikut apa Oh, taat. arah pemerintah ya? taat. Cuman kan persoalan ini urusan perut, Ya. persoalan urusan ekonomi, sehingga mereka kadang-kadang bengal atau bandel. Ya, tapi pada dasarnya mereka patuh. Nah, makanya saya lihat kalau pemerintah bisa meyakinkan masyarakat, bisa mengelola ini secara baik, insya Allah. Terutama dengan kajian-kajian yang Apabila- bisa dipertanggungjawabkan dan tentunya terbuka, Harus dibuka ke publik seperti apa. Jadi supaya masyarakat tidak takut. tidak takut gitu. Karena memang ya tadi Pak Haji, pemerintah aja untuk masalah keuangan mereka sudah Mengalami ya udah warning, Udah warning. apalagi masyarakatnya sendiri Ya, gitu. Ya kalau dari Pak Haji sendiri nih harapannya mungkin bisa disampaikan ke pemirsa dan ke pemerintah seperti apa untuk langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah atau dalam hal ini tim gugus tugas menghadapi situasi pandemi ini. Silakan Pak Haji. ya yang jelas gugus tugas COVID-19 Kabupaten Belitung itu harus saling bersinergi. Harus saling bersinergi, perlu adanya transparan, bukan di antara internal mereka Iya. dalam kepanitiaan gugus tugas itu sendiri, tapi juga kepada masyarakat harus transparan. Dan kedua harus konsisten dalam menjalankan tanggung jawabnya tugasnya. Karena saya melihat konsistensi ini menjadi begitu penting. Ambil contoh awal-awal kita pandemi, wah kita lihat panitia gugus tugas COVID-19 kabupaten luar biasa. Tiap hari ada di jalan-jalan di mana-mana. Sekarang kita melihat, padahal masih ada yang terpapar COVID, Per hari ini masih 7 Pak Haji. masih 7 malah. Tapi apa yang kita lihat udah seperti kayak biasa. Nah, ini kan bahaya juga. Ya. Nah, makanya itu yang penting dan tidak kalah lebih seriusnya lagi berkaitan dengan masalah new normal ini. Iya. Apakah memang seperti apa yang tadi saya sampaikan dan Pak Teguh bilang bahwa kita perlu melakukan kajian, keseriusan, kesungguhan. Itu modal besar karena untuk mendapat kepercayaan. Dan terakhir saya minta pemerintah harus tegas menyampaikan juru bicaranya. Ya. Siapa yang sebenarnya punya kapasitas dan punya kepentingan untuk bicara. Karena memang Karena ini bahaya. ya karena informasi ini harus sampai ke publik
dengan detail, tapi memang sudah ditetapkan. Artinya jangan sampai informasinya simpang siur Pak Haji ya. Karena stigma ini Pak, Ya. ini karena menyangkut stigma. COVID ini kan stigmanya luar biasa nih Pak. Betul, Pak. Stigma COVID ini di Ya. masyarakat kan ngeri Pak. Kalau seandainya jubir pemerintah gugus tugas COVID-19 ini asal ngomong atau salah menyampaikannya atau sekedar orang yang Iya. biasa menyampaikan, ini bahaya karena stigma ini jelas. Iya. Contohlah kemarin ada yang sempat isu berkembang di masyarakat karena kita ini selalu ada di masyarakat bahwa ada tahanan sudah status positif, Ah, sudah diisolasi, kabur. Padahal nggak ada itu. iya. Tapi kan ini menjadi jelek stigma. Karena masyarakat sudah punya stigma jelek terhadap kita. Ini mungkin. Siap Pak Haji. Ya, jadi pemirsa, itu tadi yang bisa kita perbincangkan dengan Pak Haji. Semoga mudah-mudahan nanti Pemda atau tim gugus tugas bisa melihat apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini, masyarakat juga. Artinya intinya kita harus bersama-sama Pak Haji. Ya, harus. Kolaborasi, sinergi, Harus. kemudian konsistensi tadi. Konsistensi Ya kan? yang paling Supaya akhirnya tujuannya kita bersama yang memenangkan atau sampai gitu Pak. sampai ya kita selamat semuanya. Selamat. Gitu. Artinya tidak mementingkan ego sendiri, Oh iya. ego pemerintah, ego masyarakat. Artinya ini untuk kepentingan bersama. Oke Pak Haji ya, kita sama-sama berdoa Pak Haji. Semoga dalam waktu Insyaallah, dekat, amin, amin. dalam waktu yang tidak lama Ya. kita bisa ya kalaupun pandemi ini masih terus berlangsung, tapi kita punya kajian tadi, Ya. punya kajian yang sudah kita siap, punya garansi dan kita siap menjalani konsep new normal tadi. Betul. Ya. Betul. Insyaallah. Terima kasih Pak Haji atas waktunya pada malam hari. Semoga sehat selalu Pak Haji. Amin. Amin. Ya, jaga kesehatan. Amin. Ya, mohon doanya juga untuk semuanya. Semoga kita sama-sama bisa melewati ini semua. Ya, Amin. pemirsa, itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga pemerintah dalam hal ini tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Belitung bisa benar-benar melakukan kajian-kajian yang memang dilakukan melibatkan semua stakeholder dengan sangat rapi dan terbuka tentunya kepada masyarakat, kemudian mempunyai tim-tim yang memang sudah dipersiapkan, terutama jubir yang memang dikhususkan untuk menyampaikan kepada publik supaya tidak terjadi simpang siur. Ya, pada akhirnya kita sama-sama berdoa semoga kita bisa melewati ini semua dengan sangat baik. Itu saja pada malam hari ini yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Haji. Izin kami pamit pemirsa TV online Belitung Televisi Berita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.